dan memudahkan pertemuan ini dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, menuntut ilmu, mempelajari syariat Islam, mempelajari bagaimana kita memurnikan amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, agar amalan kita, ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas, ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ibadah yang baik. Tentunya seorang muslim menginginkan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula menginginkan ibadah yang dia lakukan itu bernilai tinggi, besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya ketika kita mengharapkan hal tersebut, maka harus dengan usaha, berusaha untuk menempuh sebab-sebab yang dapat menjadikan ibadah kita sebagai ibadah yang berkualitas, ibadah yang baik, ibadah yang membuahkan pahala dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka di antara sebab ibadah seorang hamba menjadi ibadah yang baik adalah ketika amalan-amalan hatinya itu juga baik. Amalan-amalan hatinya adalah amalan-amalan yang baik. Maka di kesempatan ini kami akan menyebutkan di antara amalan-amalan hati yang menyebabkan amalan-amalan yang kita lakukan menjadi berkualitas, menjadi amalan-amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, amalan yang bernilai tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, semuanya adalah amalan-amalan hati. Barakallahu fikum. Maka di sini tampak jamaah sekalian akan pentingnya dan besarnya kedudukan hati dalam jasad seorang hamba. Oleh karenanya, hendaknya kita memperhatikan terlebih dahulu hati kita. Ketika hati kita menjadi hati yang baik, maka insyaallah ta'ala seluruh dari jasad kita akan tampak kebaikan darinya. Ketika hati kita buruk, maka juga yang tampak dari jasad adalah keburukan. Na'udzubillah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb." Ketahuilah, dalam jasad ada segumpal daging. Ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruh jasad. Namun jika segumpal daging tersebut buruk, maka seluruh jasad juga akan buruk. Jika segumpal daging itu rusak, maka jasad juga akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itulah hati. Itulah hati. Makanya seorang hendaknya menata hatinya, membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati dan mengisinya dengan amalan-amalan hati yang menjadi sebab hati itu menjadi hati yang baik. Yang menjadi sebab hati menjadi hati yang baik, amalan-amalan hati. Dan sebagaimana yang telah disebutkan, kami akan menyebutkan 5 amalan hati yang menjadikan sebab menjadi sebab hati itu menjadi hati yang baik, dan menjadi sebab amalan-amalan kita, ibadah kita menjadi ibadah yang diterima dan ibadah yang berkualitas, ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka 5 amalan hati kita sebutkan dulu secara global. Yang pertama adalah keikhlasan.
keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah keimanan, beriman, membenarkan. Yang ketiga, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 5 ya, secara global amalan-amalan hati yang menjadi sebab hati itu baik dan yang menjadi sebab amalan-amalan kita diterima dan amalan-amalan kita menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah keikhlasan. Ya, tentunya sebagaimana yang telah diketahui dalam surah Al-Bayyinah, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tidaklah mereka diperintahkan, melainkan agar mereka seluruhnya beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. yakni kewajiban mereka adalah apa? Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas di dalam beribadah, memurnikan agama, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Salatnya, puasanya, sembelihannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan adalah amalan hati, keikhlasan kepada Allah, yakni memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah keimanan. Tentunya jemaah sekalian, pembahasan keimanan antum telah ketahui bahwasanya rukun iman itu ada 6. Ya, rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah Azza wa Jalla, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, iman kepada takdir yang baik dan buruk. Maka keimanan seorang hamba, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, benar-benar membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan amalan hati yang sangat agung, yang sangat besar. Nah, yang menjadi sebab pahala kita ketika melakukan sholat itu besar. Demikian pula menjadi sebab agungnya ibadah kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Perhatikan perkataan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, fatafadulul a'mali 'inda Allah ta'ala bitafaduli ma fil qulub minal iman wal ikhlas wal mahabbah. Berjenjangnya ibadah di sisi Allah Ta'ala disebabkan karena berjenjangnya apa yang berada di dalam hati. Bertingkatnya amalan di sisi Allah Ta'ala itu disebabkan karena bertingkatnya pula apa yang berada di dalam hati. Beliau mencontohkan minal iman berupa keimanan, wal ikhlas berupa keikhlasan, wal mahabbah dan berupa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa? Kita misalnya sholat berjamaah bersama imam yang sama, di masjid yang sama, di musola yang sama, tapi ya, sebagian jamaah mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebagian jamaah sangat besar pahala yang didapatkan. Sebagian yang lainnya hanya sedikit dibandingkan dengan jamaah yang lainnya. Ya. Bertingkat amalannya, bertingkat pahala yang ia dapatkan. Padahal apa? Sama-sama sholat maghrib, sama-sama berjamaah di satu tempat, bahkan bersama imam yang sama. Tapi amalan yang mereka dapatkan, pahala yang mereka dapatkan berjenjang, berbeda-beda. Apa penyebabnya? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Bitafadul ma fil qulub. Karena berjenjangnya pula apa yang berada di dalam hati. Ya, tentunya pahala yang kita dapatkan dalam sholat tidak sama. Ada yang besar pahalanya, ada yang sedikit dibandingkan dengan temannya yang lain. Kenapa? Berjenjangnya apa yang berada di dalam hati. Seperti apa? Minal iman, berupa keimanan.
yang dapat pahala banyak selangit, keimanannya sangat tinggi juga. Keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla sangat besar. Demikian pula kata beliau, wal ikhlas, keikhlasannya yang dapat pahala yang sangat banyak karena juga tinggi keikhlasannya dalam beribadah. Yang hanya di bawah pahalanya, sedikit pahalanya dibandingkan dengan pahala temannya karena keikhlasannya juga kurang. Bahkan ada yang tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasannya. Kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada pahalanya. Justru dosa yang ia dapatkan. Karena dia riya misalnya, sum'ah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Wal mahabbah kata Imam Ibnu Qayyim, dan demikian pula kecintaan. Yang banyak pahalanya karena lebih cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kurang pahalanya karena kurang juga cintanya. Ini seluruhnya adalah amalan-amalan hati yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bahkan disebutkan tadi yang pertama yang beliau sebutkan minal iman, berupa keimanan. Disebabkan karena apa yang berada dalam hati berupa keimanan. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Maka ini dua amalan hati, keikhlasan dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, keempat dan yang kelima, tiga sekaligus, ini semuanya diambil dari surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Ini pujian kepada Allah. Bahkan segala pujian hanya milik Allah. Mengapa kita memuji Allah? Atas dasar apa? Kenapa kita memuji Allah? Karena dialah yang memberikan kenikmatan. Dia memberikan kenikmatan, kesehatan, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang terlihat maupun tidak terlihat, semuanya nikmat datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kita yakini seperti itu berarti apa? Mengharuskan kita memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan yang memberikan kenikmatan itulah yang dicintai. Ada orang misalnya memberikan kita hadiah. Orang yang memberikan hadiah tentunya kita cinta kepadanya, timbul kecintaan. Maka bagaimana lagi? Jika Allah Azza wa Jalla yang memberikan apa? Kebaikan, seluruh kebaikan bahkan. Tentunya menimbulkan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Ini yang pertama, rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Atau yang keempat adalah Ar-Raja, artinya rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala Ar-Rahmanir Rahim, yang maha penyayang lagi maha pengasih. Maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat penyayang. Allah menyayangi hambanya. Allah Ta'ala merahmati hambanya. Maka ketika kita mengetahui hal tersebut, maka timbul rasa harap kepada Allah agar kita dirahmati, karena dialah yang maha perahmat. Dialah yang merahmati hambanya. Kalau kita mengetahui seperti itu, berarti apa? Maka tentunya kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dirahmati. Nah, dan rahmat Allah Azza wa Jalla yang sangat besar adalah ketika kita dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Itulah rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka ini yang keempat dari amalan hati, amalan harapan, rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima dari amalan hati adalah rasa takut kepada Allah. Maliki yaumiddin, penguasa hari kebangkitan, hari pembalasan. Allah Ta'ala yang menguasai hari kiamat. Kalau kita mengetahui seperti ini, di hari kiamat bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan mengadab orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat. Bagaimanapun kecilnya dosa, maksiat tersebut pasti akan dibalas, ia akan melihatnya. Maka ini menimbulkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla.
Nah, menimbulkan rasa takut. Maka 3 amalan hati sekaligus yang bisa dipetik dalam surah Al-Fatihah di ayat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, ketika Syekh Al-Fauzan hafizahullah menafsirkan ayat ini, kata beliau, fa idza jitama'at hadhihi al-umur ats-tsalatsah al-mahabbah war-raja' wal-khauf fa hiya asasul ibadah. Jika berkumpul 3 perkara ini, yaitu rasa cinta kepada Allah, rasa harap kepada Allah, dan rasa takut kepada Allah, kata Syekh Al-Fauzan, fahiya asasul ibadah. Itulah merupakan asas, pondasi ibadah, dasar ibadah. Ya, semuanya amalan hati. Rasa cinta, rasa harap, rasa takut, semuanya amalan hati dan merupakan pondasi dasar ibadah. Merupakan pondasi ibadah. Ya. Mananya apa? Seluruh ibadah kita, salat, puasa, sedekah, berhaji, berumrah, zakat, itu dibangun di atas 3 ini. Rasa cinta, rasa harap, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa kita salat? Karena kita cinta kepada Allah, kita berharap kepada Allah, dan karena kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita berpuasa? Kenapa kita bersedekah? Kenapa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita baca Al-Quran? Mengapa kita menuntut ilmu agama, bermajelis ta'lim? Jawabannya, karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula karena kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, supaya kita masuk surga. Kita lakukan amalan ini supaya masuk surga. Yang ketiga, kenapa kita melakukan amalan tersebut? Karena kita takut dari neraka Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, supaya kita tidak masuk neraka. Ya, seperti itu. Jadi, ini semuanya adalah asasul ibadah. Kecintaan kepada Allah, rasa takut dan rasa harap. Dan ketiga-tiganya harus ada pada seorang hamba. Ya, tidak boleh hanya satu diambil, harus ketiga-tiganya. Harus ada rasa cintanya kepada Allah, rasa harapnya kepada Allah, dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama, ya, atau sebagian ulama, mereka memberikan pendekatan yang terkait 3 hal ini. Rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Rasa takut kepada Allah atau rasa cinta kepada Allah itu bagaikan kepala dari burung. Kedua sayapnya itu adalah rasa cinta atau rasa harap dan rasa takut. Jadi kepala burungnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua sayapnya rasa harap dan rasa takut. Ketika ketiga-tiganya ada, ya, rasa cinta, rasa harap, rasa takut, maka itu sudah benar. Demikian pula burung, ada kepalanya, ada 2 sayapnya, maka bisa terbang dengan baik, dengan benar, sempurna. Ya. Demikian pula apa? Pondasi dasar ibadah kita. Kalau ketiga-tiganya ada, maka akan bagus, sempurna. Ya. Itulah yang diinginkan. Nah, kalau tidak ada kepala burungnya, berarti tidak ada rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ada rasa cintanya kepada Allah, maka ibadah apapun yang ia lakukan tidak akan berat, tidak akan benar. Sebagaimana burung ketika tidak ada kepalanya, mati, tidak bisa terbang. Demikian pula seorang hamba ketika tidak ada rasa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka ya, ibadah apapun yang ia lakukan itu tidak akan berat, tidak akan berguna. Nah, barakallahu fikum. Karena kenapa? Rasa cinta pondasi dasar ibadah. Asasul ibadah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Itu asasnya ibadah. Seorang muslim pasti mencintai Allah Azza wa Jalla. Tidak ada muslim yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti semuanya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kedua sayapnya. Kalau kedua sayapnya tidak ada, maka burungnya tidak bisa terbang. Ya. Tidak bisa melakukan apa-apa, terbang di udara. Demikian pula
rasa harap dan rasa takut ketika tidak ada, maka juga ibadahnya tidak sempurna. Barakallahu fikum. Maka ketiga-tiganya harus ada. Maka kalau ketiga-tiganya ini semakin kuat, semakin besar, pondasinya semakin kuat, maka juga semakin kuat ibadah kita, semakin berkualitas. Ya. Demikian pula kita contohkan rumah misalnya, ya, ada pondasinya, semakin kuat pondasinya, maka insya Allah bangunan di atasnya juga akan semakin kuat, walaupun berapa lantai misalnya, ya, kuat pondasinya, maka kuat juga bangunan di atasnya, tidak gampang rubuh. Demikian pula apa? Ibadah yang kita lakukan, ketika semakin kuat pondasinya, semakin kuat kecintaan kita kepada Allah, rasa harap kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, maka ibadah kita juga semakin berkualitas, semakin baik. Ya. Solat yang kita lakukan dibangun di atas tiga ini, karena saya cinta kepada Allah, karena saya berharap surga kepada Allah Azza wa Jalla, karena saya takut kepada Allah, takut dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka semakin kuat tiga hal ini, maka semakin berkualitas pula, semakin baik pula ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari faedah, ya, sebagian faedah yang terdapat dalam suratul Fatihah. Nah, maka kita telah menyebutkan secara global dan secara rinci sebagian pembahasan 5 amalan hati. Ya, keikhlasan, rasa harap, rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun ada amalan-amalan hati yang lainnya, tapi ya cukup kita di pertemuan ini menyebutkan 5 hal dulu. Ya, 5 hal yang sangat penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beramal. Barakallahu fikum. Maka semakin kuat keikhlasan kita jemaah sekalian, apalagi juga keimanannya semakin tinggi, rasa cintanya kepada Allah semakin kuat, rasa harapnya kepada Allah semakin besar, rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla semakin dahsyat, maka ibadah juga semakin berkualitas insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana meningkatkan kelima hal ini, ya, supaya kelima hal ini semakin besar, semakin tinggi, ya, semakin kuat? Maka jawabannya adalah ketika seorang hamba semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita. Nah, ketika kita semakin mengenal Allah, maka keikhlasan kita juga insya Allah semakin besar. Nah, ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyiapkan surga bagi orang-orang yang ikhlas, nah, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amalan jika kita ikhlas di dalamnya, maka ini membantu kita untuk senantiasa ikhlas. Demikian pula ketika kita mengenal bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu sangat baik, memberikan kenikmatan kepada kita seluruhnya, maka rasa cinta juga semakin besar. Dan seterusnya, ketika kita semakin mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana kita semakin mengenal Allah? Jawabannya adalah pelajari pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pelajari dari nama-nama Allah, tafsir, ya, pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruhnya didapatkan di majelis ilmu. Nah, kita mendapatkan hal tersebut di majelis-majelis ilmu. Para ulama, para asatidzah membahas tentang, ya, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika seorang ingin ibadahnya semakin berkualitas, ingin semakin mengenal Allah Azza wa Jalla, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sering-sering hadir dalam majelis ilmu, selalu hadir dalam majelis ilmu, belajar dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara, ya, perkataan ulama
yang berkaitan dengan hati ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyah. Terkadang ada amalan yang kecil, kita anggap kecil, dibuat besar oleh niat, dibuat agung oleh niat. Dan kebalikannya, terkadang ada amalan yang besar dibuat kecil oleh niat. Kita misalnya ada amalan kita anggap kecil, mudah dilakukan, tidak membutuhkan biaya besar, tenaga yang besar, tapi ternyata membuahkan pahala yang sangat besar. Kenapa? Disebabkan karena niatnya. Ya, disebabkan karena niatnya. Dia melakukan amalan itu, ternyata dia ikhlas, sangat ikhlas di dalam melakukannya. Kecintaannya kepada Allah sangat besar. Demikian pula dia lakukan amalan itu benar-benar karena mengharapkan surga Allah Azza wa Jalla. Demikian pula supaya dia tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia perbaiki niatnya dalam beramal, walaupun itu sedikit, amalan tersebut kecil, tapi dibuat besar oleh niat. Demikian pula kalau ada amalan yang besar, dianggap besar ini, ya, membutuhkan misalnya biaya yang besar, tenaga yang besar, tapi dibuat kecil oleh niat. Kenapa? Karena mungkin keikhlasannya kurang, atau bahkan tidak ada keikhlasannya, sehingga walaupun amalannya besar, tapi tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala, justru mungkin dapat dosa nantinya, karena dia riya misalnya. Ya, misalnya ada orang yang bersedekah 5.000 saja, bersedekah 5.000, tapi dalam keadaan niatnya sangat baik, sangat bagus, ya, ikhlas kepada Allah, dalam keadaan dia adalah orang yang sangat beriman kepada Allah, dalam keadaan dia sangat cinta kepada Allah, benar-benar berharap kepada Allah agar dia dimasukkan ke dalam surga. Dia melakukan sedekah 5.000 ini, ya, supaya dia dibebaskan dari api neraka, karena takut dari neraka Allah Azza wa Jalla. Dia menata hatinya, maka pahala yang sangat besar insyaallah ta'ala yang ia dapatkan. Demikian pula misalnya ada orang yang bersedekah 1 juta, tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima pahalanya, amalannya. Satupun pahala dia tidak dapatkan. Kenapa? Tidak ada keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin dapat pahala, ya, dapat pahala, tapi tidak sebesar pahalanya orang yang bersedekah 5.000. Ya, ternyata yang bersedekah 5.000 sangat besar pahalanya, ganjarannya sangat besar. Yang bersedekah 1 juta ternyata pahalanya tidak sebesar pahala yang bersedekah 5.000. Kenapa? Karena yang 1 juta, yang bersedekah 1 juta, keikhlasannya tidak seperti keikhlasan yang bersedekah 5.000. Demikian pula apa? Rasa cintanya, rasa harapnya, rasa takutnya. Berjenjang amalannya, pahalanya. Berjenjang pahalanya disebabkan apa yang berada dalam hati. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka ini perkataan yang sangat indah dari Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Terkadang ada amalan kecil dibuat agung oleh niat, dan terkadang ada amalan yang besar dibuat kecil oleh niat. Maka tergantung dari hati seorang hamba, amalan hati seorang hamba, apa niatnya dia melakukan amalan. Ya. Amalan ini untuk siapa? Karena siapa? Nah, barakallahu fikum. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, tentunya kita seluruhnya beramal itu supaya kita di akhirat mendapatkan kebaikan, menuai kebaikan yang sangat besar. Dan ketahuilah di hari kiamat yang bermanfaat hanyalah hati yang selamat. Yang bermanfaat hanyalah hati yang selamat. Ya, bukan harta dan anak keturunan. Bagaimanapun banyaknya hartanya, banyaknya anak keturunannya, suksesnya anak keturunannya, tapi kalau tidak selamat hatinya, maka ini tidak akan bermanfaat.
Makanya disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak akan bermanfaat harta dan anak keturunan. Tidak akan bermanfaat harta dan anak keturunan. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Pada hari tidak akan bermanfaat harta dan anak keturunan, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itulah yang akan bermanfaat. Nah, bagaimana hati yang selamat itu? Jawabannya kembali ke pembahasan sebelumnya. Hati yang ikhlas kepada Allah. Hati yang senantiasa beriman kepada Allah. Ketika dia beribadah ikhlas, beribadah benar-benar cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hati yang selamat di kehidupan dunia. Ya. Bagaimanapun banyaknya hartanya, tapi ternyata hartanya diambil dari hal yang tidak baik, kemudian disalurkan pada hal-hal yang tidak baik, ataupun dia dapatkan dari hal yang hal yang baik, tapi dia salurkan pada hal-hal yang tidak baik. Bagaimanapun banyaknya tidak akan bermanfaat. Ya, tidak akan bermanfaat di hari kiamat. Dia bersedekah ternyata tidak ikhlas, hatinya tidak selamat. Dia bersedekah ternyata ingin dipuji saja, ingin dibilang sebagai orang yang dermawan. Tidak akan bermanfaat bagaimanapun banyaknya sedekah. Demikian pula anak keturunan, bagaimanapun banyaknya, bagaimanapun gantengnya, bagaimanapun cantiknya, bagaimanapun ya kedudukannya di keduniaan, dia menjadi manajer dalam perusahaan dan seterusnya, berhasil di dalam kehidupan dunianya. Tapi kalau tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan bermanfaat di hari kiamat. Makanya apa? Allah Ta'ala mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari tidak akan bermanfaat harta dan anak keturunan, tidak akan bermanfaat sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat benar-benar menggunakan hartanya, ya, walaupun sedikit, pada kebaikan. Kalau dia keluarkan hartanya bersedekah, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dia salurkan pada hal-hal yang baik. Barakallahu fikum. Demikian pula anak keturunannya, dia didik menjadi anak yang baik, anak yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, anak yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, anak yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Ini yang akan bermanfaat insyaallah ta'ala. Maka harta kita, anak keturunan kita, hendaknya kita ya bina dengan baik, ya, atur dengan baik, dan harapkanlah surga Allah Azza wa Jalla. Ya, ikhlaskanlah niat kita di dalam melakukan hal tersebut. Ya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup jamaah sekalian, ada doa yang kita ketahui insyaallah ta'ala, sering mungkin kita dengarkan, doa yang sangat banyak dibaca, doa yang banyak dibaca oleh Nabi SAW. Disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau merupakan pelayan Nabi SAW. Anas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir ayyaqul. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi adalah doa berkaitan dengan apa? Dengan hati. Kenapa? Karena hati itu sangat penting. Ya. Hati itu sangat penting, sangat besar. Oleh karenanya telah disebutkan sebelumnya ya, di awal-awal pembahasan, jika hati itu baik, maka baik juga seluruh jasad. Jika hati itu buruk, rusak, maka rusak juga seluruh jasad. Ini pentingnya perkara hati jemaah sekalian. Ya. Ada orang mungkin yang memperbaiki perkara zahirnya, lahiriahnya yang tampak. Nah, mungkin bersih pakaiannya, masya Allah, bagus perangainya. Demikian pula kalau sholat misalnya,
benar-benar sesuai dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara sujudnya, ya. Ketika dia sholat misalnya, benar-benar mengikuti sunnah, dia mengucapkannya dengan lisannya, bukan dalam hatinya. Kalau sujud, ya, benar-benar sujud di atas 7 anggota sujud, hidungnya juga menempel di lantai dan seterusnya. Ya, tapi ketika dia lupa perkara hatinya, semuanya tidak akan berarti. Yani lupa perkara hatinya, tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh karenanya, ya, perkara hati ini perkara yang sangat penting. Kita perbaiki luar kita, lahiriah kita, zahiriah kita, bagus. Tapi perkara hati itu tidak kalah pentingnya. Ya, karena ini merupakan penentu, ya, diterima atau tidaknya amalan kita. Salah satu penentu terima atau tidaknya amalan kita. Barakallahu fikum. Ini doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaitannya dengan hati. Dalam keadaan beliau apa? Seorang nabi. Dijamin dosanya diampuni. Yang telah berlalu dan yang akan datang. Dijamin masuk surga. Bersamaan dengan itu, beliau banyak, bukan sekali dua kali, banyak membaca doa tersebut, ya. Supaya apa? Istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla, ya. Meminta kekokohan hati di atas agama Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa? Supaya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Kita lihat keadaan kita. Tentunya keimanan kita tidak seperti keimanannya Nabi. Ilmu kita tidak seperti ilmu beliau. Amalan kita tentunya tidak seperti amalan beliau. Kita tidak tahu keadaan kita di akhir kehidupan kita. Kita tidak mengetahui keadaan kita di hari kiamat. Tentunya ya kita hendaknya benar-benar juga memperbanyak membaca doa tersebut. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Agar kita apa? Istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, istiqamah, tegar, senantiasa berada di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyaknya ujian dan cobaan jemaah sekalian. Disebutkan oleh salah seorang ulama, ya, asyubahu khattafah. Syubhat itu menyambar-nyambar. Sangat banyak syubhat. Perkara-perkara yang rancu. Wal qulubu dha'ifah, dan hati-hati kita ini apa? Lemah. Hati kita lemah. Nah, oleh karenanya kita hendaknya senantiasa meminta kekokohan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak membaca doa tersebut. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, kita baca dalam sujud kita, sebelum kita salam, ya, ketika salat, membacanya di antara dua adzan, al-iqamah, al-adzan, membacanya di waktu mustajabah. Perbanyak membaca hal tersebut. Walaupun kita di kendaraan kita, kita dari masjid ke rumah atau dari pasar ke rumah dan seterusnya, jangan lupakan Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Supaya kita istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak ketahui keadaan kita besok bagaimana. Ya, mungkin terkadang di hari ini kita kuat beribadah, semangat beribadah, semangat pergi ta'lim, ternyata besoknya sudah lemah, sudah futur. Ya, besoknya apa? Sudah tidak mengikuti kajian misalnya. Besoknya sudah malas pergi ke masjid. Kenapa? Hatinya lemah. Ya, tidak kokoh di atas agama Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya kita sangat penting, ya, minta kekokohan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita di atas agamanya, dan semoga ya, amalan-amalan kita menjadi amalan yang berkualitas, amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan insyaallah taala ketika amal kita diterima, maka di hari kiamat akan bermanfaat karena amal diterima ini menunjukkan hati kita adalah hati yang selamat. Hati yang selamat itulah hati yang bermanfaat di hari kiamat. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.